Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalahu ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini, membahas kitab Minhajus Salikin wa Tadihul Fiqhi fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah berada pada majelis yang ke-93. Tayyib. Di sini kita berada pada pembahasan yang baru. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bab ahli zakati wa man tudfa'u lahu. Bab ahlu zakah, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, wa man tudfa'u lahu, dan siapa yang disalurkan kepadanya zakat, atau waman tudfa'u, na'am, siapa yang disalurkan untuknya zakat. Tayyib. Jadi ini pembahasannya mustahiq, al-mustahiq liz zakah, orang yang berhak mendapat zakat. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, la tudfa'u zakatu illa lil asnafi thamaniyati alladhina dzakarahumullahu biqaulihi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan min Allahi wallahu alimun hakim. Kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan zakat itu tidak boleh disalurkan kecuali kepada 8 asnaf, 8 golongan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran.
Di sini As-Sa'di rahimahullah taala sebenarnya menegaskan ya bahwa zakat itu tidak sah walaupun lafadznya tidak disalurkan. Kalau Syekh Shalih Fauzan sendiri langsung tegas menyebutkan lafadz la yujzi, tidak sah. Tidak sah zakat itu dibagikan kecuali kepada 8 kelompok yang sudah ditakyin. Ya, yang sudah ditakyin, sudah ditentukan oleh Allah taala. Artinya seorang yang membayar zakat di luar daripada 8 asnaf ini, maka sudah bisa dipastikan zakatnya tidak sah. Karena 8 kelompok ini sudah ditakyin, sudah ditentukan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqat." Sesungguhnya sedekah yang diinginkan di sini adalah sedekah wajib atau istilahnya zakat. Dan telah banyak ayat Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz sedekah namun yang diinginkan dengannya zakat. Sangat banyak dalilnya. Iya. Kemudian kalimat innama ini justru memberi pembatasan ya. Makanya kenapa para ulama mengambil istinbat, beristidlal, mengatakan bahwa zakat itu tidak sah disalurkan kecuali 8 kelompok yang telah ditakyin, ditentukan oleh Allah, karena memang lafaz ayat itu membatasi dengan kalimat innama tufidul hasar, memberi makna pembatasan. Jadi seakan-akan kalau kita terjemah ayat ini, sesungguhnya tidak ada zakat kecuali untuk 8 kelompok yang Allah sebutkan. Yang pertama lil fuqara, untuk orang fakir. Untuk orang apa? Al fakir wal miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, para amil ya. Kemudian para amil zakat, maksudnya amil zakat ya, petugas zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, seorang yang dilembutkan hatinya. Mu'allaf, yang mau dilembutkan, dibujuk hatinya. Wa fir riqabi, dan zakat juga disalurkan untuk ar-riqab, untuk memerdekakan budak. Bisa mengeluarkan zakat supaya budak itu terbebas dari perbudakan. Wal gharimin, dan boleh pula zakat itu untuk orang yang terlilit utang, dibayarkan zakat itu untuk orang yang terlilit utang, pelunasan utang ya, bagi orang-orang yang berutang dan dia terlilit. Wa fi sabilillah ya, dan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad yang diinginkan di sini. Karena itu seluruh ahli tafsir dari kalangan para ulama as-salaf, mereka semua menafsirkan fi sabilillah yang diinginkan di sini zakat itu disalurkan untuk di jalan Allah, maksudnya orang yang berjihad, untuk lil mujahidin, untuk lil mujahidin. Jangan ditafsirkan fi sabilillah di sini bermakna umum, segala bentuk fasilitas umum dari bentuk-bentuk kebaikan di jalan Allah Ta'ala. Karena nanti kalau ditafsirkan fi sabilillah seperti itu, maka secara otomatis bukan lagi 8 asnaf, bisa 100 asnaf, bisa banyak. Iya kan? Kalau ditafsirkan fi sabilillah, bangun masjid misalnya, bangun pesantren, ada jalan yang mau dibangun, kan fi sabilillah juga, jalanan di jalan Allah Ta'ala.
bangun jembatan, buat sumur, kan fisabilillah semua itu. Namun tidak ada ulama yang menafsirkan fisabilillah bermakna seperti itu. Semua mereka menafsirkannya adalah lil mujahidin, untuk orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Naam. Dan nanti kita sebutkan siapa yang masuk dalam makna fisabilillah. Ada dua. Masuk di dalamnya orang yang pergi berjihad, bisa dikeluarkan zakat untuknya, dengannya dia membelikan pedang, dia membelikan perisai, dia membelikan kuda untuk berjihad. Karena ini kemaslahatannya untuk kaum muslimin juga sebenarnya ya. Bukan kembali kepada kemaslahatan pribadi. Wa banis sabil. Naam. Dan zakat juga bisa disalurkan untuk ibnus sabil. Ibnus sabil adalah orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Dia safar, kemudian dia terputus perjalanannya pulang karena bekal dalam perjalanannya habis. Maka enggak apa-apa dikasih zakat supaya dia bisa lanjutkan perjalanannya, diberikan dana dari zakat sesuai dengan sekadar kebutuhannya. Ya, sekadar dengan apa? Kebutuhannya. Fardhatun min Allah. Ini sebagai bentuk kewajiban yang sudah ditetapkan dari sisi Allah Ta'ala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi mereka ini yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, mereka lah yang dikenal dengan ahluz zakah, mustahik ahluz zakah, yang berhak untuk diberikan padanya zakat. Jadi kepada mereka lah yang Allah jadikan untuk diserahkan zakat. Tidak boleh dipalingkan. Tidak boleh dipalingkan zakat itu sedikit pun kepada selain mereka yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini berdasarkan ijma'an. Ya. Ini berdasarkan apa? Ijma', kesepakatan para al-ulama. Iya. Apalagi memang telah disebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan dalam hadis Ziyad ibn al-Harith. Iya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, tidaklah ridha ya dengan hukum nabinya dan selainnya dari sedekah, zakat, hatta hakama fiha huwa, sampai Allah yang menetapkan sendiri hukum itu. Jadi kalau Nabi yang tetapkan hukum itu tidak boleh, apalagi kita datang salurkan ke sini, beli mobil uang zakat misalnya, beli motor uang zakat, nggak ada itu. Walaupun dipakai untuk apa, kebaikan misalnya, itu contohnya bahwa hukum tidak boleh ditetapkan kecuali dari Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun menetapkan 8 kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran. Iya. Karena itu kalau ada orang yang datang kepada Nabi SAW meminta, Nabi SAW berkata, in kunta min tilkal ajza, kalau kamu tergolong dari 8 orang itu, a'taituka, saya kasih kamu, saya berikan kepadamu. Kalau kamu kira-kira tidak tergolong dari 8 kelompok itu, maka kamu tidak boleh diberi zakat. Naam. Dan ini juga dijelaskan semua oleh para ulama ya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa wajib diserahkan zakat itu kepada 8 asnaf tadi. Ini ingkanu maujudin, jika mereka apa? Jika mereka itu ada semua, artinya bisa dipilih satu persatunya ya. Bukan ini 8 ini di antara catatan penting, disebutkannya 8 asnaf ini bukan artinya diserahkan kepada 8 kelompok itu secara merata. Tidak. Tapi dipilih mana kira-kira yang ada di antara 8 kelompok itu, dipilih mana yang mudah, mana yang bagus. Dan tentunya kalau berbicara masalah mubah,
semua 8 asnaf itu boleh diberi, Allah yang sudah tetapkan. Tapi berbicara masalah afdal, ya dilihat kondisi dan keadaannya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Maka seorang menyalurkan zakatnya kalau kepada kerabatnya, boleh dia salurkan. Dan kalau itu kerabatnya, boleh jadi dia mendapatkan 2 pahala atau 2 kali lipat pahala. Iya kan? Yang penting kerabat yang dia salurkan padanya zakat, bukan orang yang wajib dia nafkahi, seperti suami terhadap istri dan anak, atau seorang menafkahi orang tuanya. Maka itu tidak disalurkan padanya zakat, karena itu akan menggugurkan kewajibannya. Jelas ya? Ini berbicara masalah afdaliyah, yang lebih utama. Kerabatnya itu lebih utama, karena dia dapatkan pahala 2 kali. Pahala silaturahim, yang kedua dia kasih dia zakat, sedekah. Dan bisa dipilih yang sisi yang lainnya. Kalau dia lihat ada penuntut ilmu sangat membutuhkan, sedangkan penuntut ilmu itu sangat butuh membelikan buku, dan dia di kondisi sempit, ya, dan dia menuntut ilmu ke luar negeri misalnya, maka luar biasa membantunya itu. Iya. Karena kalau dia pergi menuntut ilmu, dia kasih zakat, kemudian dia pergi menuntut ilmu, dia belikan kitab-kitab sampai dia menjadi alim. Setiap alim itu mengamalkan ilmunya, satu untuk dirinya, atau dia amalkan ilmunya, diajarkan kepada orang lain, lalu dapatlah manusia seluruhnya hidayah, maka sudah pasti mengalir semua kepada siapa? Orang yang membiayainya ketika dia belajar. Dan jalur pahala untuk amal jariyah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seluruh dari amalan pahala jariyah enggak ada mengalahkan luasnya ilmu agama. Kalau berbicara masalah apa? Masalah keluasan pahala. Amal jariyah banyak ya, yang Nabi SAW sebutkan, di antaranya 3. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Manusia kalau sudah meninggal terputus seluruh amalannya kecuali 3. Ya. Ada anak saleh, ada apa? Amal sedekatin jariyah, sedekah jariyah, masjid, membangun masjid, pesantren, menginfakkan mushaf, bangun jalan, sumur dan seterusnya. Naam. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Dari 3 amal jariyah ini dan selainnya, enggak ada yang mengalahkan ilmu agama. Karena ilmu agama ini cakupannya sangat luas, kebaikannya sangat besar, tidak ada kali lagi manfaatnya. Iya kan? Enggak ada yang mengalahkan apa? Manfaatnya. Karena hidupnya Islam itu dengan ilmu agama. Wa hayatul muslimin bil ilmi. Dan hidupnya kaum muslimin juga dengan ilmu agama. Tegaknya jihad juga dengan ilmu agama. Ilmu agama ini yang paling luas cakupannya. Nah, ini kalau dia berpandangan seperti itu ya, maka kalau di kondisi ada penuntut ilmu dia bisa bantu dengan uang zakat itu, maka dia keluarkan zakatnya untuk itu. Dan dia lihat kondisi, kalau ada orang yang misalnya tiba-tiba terlilit utang, sudah rumahnya mau disita macam-macam, jadi dilihat kondisi keadaan, siapa yang paling butuh uang zakat itu, siapa yang paling butuh uang zakat itu. Dan di sini tentunya dia lihat apakah orang itu berhak menerima zakat itu atau tidak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wajib menyalurkan zakat kepada 8 kelompok itu yang disebutkan dalam ayat surat Taubah tadi. In kana maujudin, jika mereka itu ada. Iya. Jika mereka semuanya ada 8 kelompok itu. Namun kalau tidak ada 8 kelompok itu, maka diserahkan kepada siapa saja yang ada di antara mereka. Iya. Diserahkan kepada siapa saja yang ada di antara yang mereka. Iya. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, dari faedah yang sangat penting untuk 8 kelompok ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dinukil dalam kitab beliau Al-Ikhtiyarat, 8
la yanbaghi an tu'ta zakah liman la yasta'inu biha ala ta'atillah. Tidak pantas zakat itu diberikan kepada orang yang tidak menjadikan zakat itu sebagai bantuannya untuk mentaati Allah. Yang boleh pahami, zakat itu dibayarkan kepada 8 kelompok itu yang berhak, karena asalnya uang zakat itu dia pakai untuk kebaikan, ya kan? Dia pakai untuk apa? Kebaikan. Apakah terkait dengan kemaslahatan pribadinya? Dia pakai untuk kebaikan, ataukah terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin? Iya, dipaham ya? Itu dua sisi. Karena memang di ayat di surah Taubah ini, kalau kita baca 8 ya, coba kita sebutkan al-fuqara wal masakin, amil, muallaf, orang yang mau dimerdekakan, budak yang mau dimerdekakan, kemudian al-gharimin. Seperti al-gharimin, orang terlilit utang, kemudian jihad fisabilillah, dan ibnu sabil. 8 kelompok. Perhatikan ini ayatnya, perhatikan, lihat dulu ayatnya. Lihat di sini 8 kelompok ini sebagiannya menggunakan lam dan sebagiannya menggunakan fi. Lihat ayatnya dulu baik-baik. Innamas shadaqat lil fuqara, itu pakai lam. 1, wal masakin, untuk pakai lam juga itu kan, dan dimaktufkan dah? Iya. Wal amilina 'alaiha, sama pakai lam itu. Lil fuqara, lil masakin, lil amilin. Sudah 3 kan? Wal muallafati qulubuhum, muallaf, walil muallaf. Jadi 4 golongan yang Allah sebutkan berhak mendapat zakat itu semuanya menggunakan huruf apa? Lam. Berbeda 4 golongan setelahnya menggunakan huruf apa? Huruf fi. Wa fir riqabi, setelahnya di maktuf. Wal gharimin, maktuf kepada ar-riqab. Fi sabilillah, pakai fi lagi. Ibnu sabil, maktuf kepada sebelumnya. Jadi 4 golongan menggunakan huruf lam dan 4 golongan menggunakan huruf apa? Huruf fi. Yang menggunakan huruf lam itu untuk kemaslahatan pribadinya. Iya. Zakat kalau yang menggunakan huruf lam itu maknanya, artinya zakat itu diberikan kepada golongan tersebut untuk dimiliki oleh mereka, untuk kemaslahatan pribadinya, tapi kan untuk kebaikan. Maka berdasarkan hal ini, zakat tersebut diberikan kepada mereka itu untuk dimiliki secara pribadi, dimiliki secara tersendiri begitu. Asalnya diserahkan untuk dia, untuk menghilangkan mudaratnya. Dia fakir, ya dikasih untuk diamalkan untuk dirinya, dia manfaatkan untuk dirinya. Ya, dia miliki secara pribadi untuk diri sendiri. Maka dibangun di atas ini apa faedahnya? Kalau dia sudah miliki sendiri harta zakat itu, dia miliki masing-masing, maka kita katakan terserah kepada pemiliknya. Kalau dia sudah miliki, dia mau pakai makan, ya kan? Tayyib, untuk kemaslahatan dan kepentingan diri pribadinya, ya, seperti makan dan minum, dia mau beli pakaian, tempat tinggal, dia mau pakai melunasi utang, dia mau pakai hajat yang lain, terserah dia. Kan itu untuk dirinya sendiri, ya. Tayyib. Kalau seandainya ada orang fakir miskin yang telah diberi zakat, tiba-tiba mendapatkan warisan dalam jumlah yang besar. Misalnya dia fakir miskin, dikasih zakat, tiba-tiba dia dapat warisan, tiba-tiba dia jadi kaya, dapat harta yang banyak, dapat harta yang besar, banyak, sehingga dia menjadi kaya raya. Maka zakat yang sudah diserahkan kepadanya itu sudah menjadi miliknya, dan tidak boleh dituntut kembalikan uang itu. Tidak boleh dikatakan kamu kan sudah kaya, baru-baru terima uang banyak. Nggak bisa, karena memang itu uang untuk kemaslahatannya siapa?
Ya itu sudah kemaslahatan untuk dirinya, itu sudah menjadi miliknya, sudah. Ya kan? Adapun kelompok yang menggunakan fi, maka ini yang menggunakan fi, ya, menggunakan fi ini, dan fi ini antum sudah paham ya. Ya, maksudnya kalau dia menggunakan fi, zakat itu disalurkan dalam ruang lingkup kepentingan golongan tersebut. Kepentingan golongan tersebut bukan dimiliki oleh mereka untuk digunakan secara bebas. Paham ya? Karena kalimat fi itu dzarfiyah. Dzarfiyah artinya apa? Melingkup. Dia ruang lingkup. Artinya tidak bebas. Sama kalau kita katakan al-ma'u fil kubi, air itu dalam gelas. Air itu bebas tidak? Tidak, dia terkungkung dalam gelas. Ya kan? Taib, dipaham ya? Itu asal makna kalimat fi. Maka semua yang terkena kalimat fi, orang yang disalurkan padanya zakat dengan menggunakan huruf fi ini, yaitu siapa? Fir riqab, orang yang apa tadi? Untuk memerdekakan budak, zakat dikeluarkan untuk memerdekakan budak, atau untuk membayar utang orang yang terlilit utang, atau untuk orang yang jihad fi sabilillah dan ibnu sabil. Ketika disalurkan pada mereka zakat, maka zakat itu terbatas. Zakat itu sifatnya apa? Terbatas. Tidak boleh digunakan bebas. Iya. Tidak boleh digunakan bebas dalam makna apa? Dia mau belikan pakaian, dia mau belikan minuman, dia mau belikan motor, dia mau belikan kendaraan apa macam-macam, enggak bebas, karena zakat itu memang diberikan untuknya, terbatas untuk apa? Kepentingan yang disebutkan dalam ayat itu. Seperti misalnya fir riqab dalam pertama ya, untuk pembebasan budak. Zakat disiapkan untuk membebaskan budak, diserahkan kepadanya untuk dia tabung. Nanti kalau sudah cukup baru dia bebaskan dirinya. Iya kan? Nah, uang ini tidak bebas dia pakai. Dia pakai untuk beli-beli, belanja-belanja. Enggak. Karena asalnya itu terbatas untuk kemaslahatan itu saja. Beda kalau orang miskin tadi kan. Orang miskin tadi diberi itu kan untuk pribadinya sudah. Dia mau belanjakan untuk apa, bebas dia. Mau dia belikan pakaian, makanan, mau dia belikan apa yang menjadi hajat dia. Iya. Bisa dibedakan ya? Iya. Sama dengan wal gharimin, orang yang terlilit utang. Dikasih uang zakat, dia pergi belanja-belanja. Kan tidak cocok. Karena zakat itu bukan untuk itu. Zakat itu untuk apa tadi? Untuk dipakai bayar utang, supaya kamu berhenti berutang. Bukan dikasih pinjam uang, dia pergi beli mobil. Kan tidak pantas. Uang zakat itu bukan untuk itu. Sama dengan fi sabilillah, untuk dipakai berjihad fi sabilillah. Untuk dipakai apa? Berjihad fi sabilillah. Iya. Maka zakat itu diberikan kepada mujahid untuk berjihad, memenuhi kebutuhannya selama jihad berlangsung. Ya. Apakah diberikan langsung kepada mujahidin itu tadi, ataukah memang langsung kita sendiri yang membelanjakannya? Dikasih kuda. Kan dipakai. Dibelikan pedang, belikan perisai. Nah, itu untuk zakat boleh. Dan tentunya sejatinya kalau kita faham ini berarti penyaluran zakat di waktu itu sebenarnya kemaslahatannya untuk Islam, bukan untuk untuk pribadinya. Walaupun dia pakai, tapi sebenarnya kan dia pergi berjihad untuk Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala, untuk Islam. Kemaslahatannya kembali kepada kaum muslimin. Demikian pula Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini dikasih uang zakat. Naam. Untuk apa? Untuk safarnya sampai tiba di negerinya. Iya. Sampai dia tiba di negerinya. Dan boleh juga kalau karena sekarang itu sudah beda ya. Kalau di zaman dulu orang yang safarkan mereka naik kuda, naik onta. Maka tidak apa-apa dia diberi onta untuk sampai kemana? Kampungnya. Misalnya tidak ada lagi bekalnya. Ya dikasih kendaraan, misalnya kuda. Dia pakai kuda sampai dia di kampungnya jauh sekali. Kalau sekarang terputus jalannya gimana?
Bisa diberikan uang untuk dia berjalan pulang, naik kendaraan, naik pesawat, naik bus, dan bisa juga langsung kita yang belikan apa? Tiket. Iya, bisa langsung kita yang belikan apa? Dia tiket kendaraan, tiket pesawat, kereta api, bus. Kemudian kita berikan dia perbekalan makanan. Ini kurma 2 kilo, kau makan sampai ke rumahmu. Kan bekal ya kan? Buras misalnya. Selama kau perjalanan, ini bekalmu. Kasih uang sedikit saja. Ini uang tiket. Tentunya ini uang terbatas. Ketika dikasih uang, diharapkan dia pulang ke rumahnya, ternyata dia kelola uang itu, dia pergi berjualan di pasar. Kan tidak bisa seperti itu. Ya, jadi ini perhatikan ya maknanya ini tadi. Kalimat-kalimat tadi itu berpengaruh ya, kalimat fi dan lam. Ya, karena fi itu terbatas, tidak bebas seperti orang miskin, al-fuqara wal masakin dan amil. Amil itu kalau dikasih zakat ya bebas dia. Mau diapakan terserah dia. Ya kan? Taib. Sehingga ada sebagian para ulama mengatakan kalau ternyata zakat itu telah digunakan olehnya untuk menjadi kepentingannya. Ya. Ternyata tersisa. Ya, ternyata tadi tersisa. Ya kan? Misalnya utangnya 50 juta, uang zakat yang terkumpul padanya 60 juta, tersisa 10 juta kan? Misalnya utangnya 50 juta. Ternyata dia dikasih dari uang zakat berapa juta? 60 juta. Mungkin masih ada orang yang kasih, masih ada orang yang kasih, lebih. Mungkin berkata ya, jadi orang kaya saya. Padahal dari uang apa? Zakat, maka sisanya itu dikembalikan. Sisanya wajib dikembalikan. Dari 4 golongan tadi, apa tadi? Fafir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Kalau ada uang yang tersisa, maka dikembalikan kecuali 1. Orang yang berjihad, mujahid ya, kecuali orang yang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, sisa yang ada pada harta zakat yang diberikan kepada orang yang berjihad itu sudah menjadi haknya. Dan ini penjelasannya nanti akan datang insyaallah. Jelasnya ya? Iya. Baik, satu faedah sebelum kita lanjut kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Satu faedah, apabila di antara kelompok yang pertama itu yang pakai lam, ya, yang pakai lam, lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, amil, kemudian orang yang dia apa? Dilembutkan hatinya. Kalau ternyata di antara 4 kelompok ini asalnya kan dia boleh menggunakannya untuk apa? Untuk apa saja dari hajatnya. Ternyata mereka ini mungkin salah satu di antara mereka ada yang lemah akalnya. Iya. Dalam memanfaatkan harta. Ya, bahasanya kita sufaha, wala tu'tus sufaha amwalakum, ya kan? Jangan kamu berikan harta-harta kalian, kata Allah, kepada sufaha. Dilarang memberikan harta kepada siapa? Sufaha. Siapa as-sufaha? Para ulama menafsirkan sufaha 2, an-nisa was-sibyan. Jangan kamu memberikan hartamu kepada sufaha. Siapa sufaha? Wanita. Wanita itu dihukumi para ulama sufaha itu wanita. Bukan bungu itu perempuan, tidak. Perempuan itu nggak bisa diberikan harta yang banyak, bahaya, miring dia punya akal. Iya, betul. Akalnya perempuan itu sehebat apapun tidak sama laki-laki. Cara menimbangnya beda. Kenapa laki-laki dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga? Karena sebabnya perempuan itu naqisul akli wad din, kurang akalnya dan kurang agamanya. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan apa? Sufaha. Allah mengatakan dia sufaha, Nabi mengatakan dia naqisul akli wad din, kurang akal. Iya kan? Kurang apa? Kurang akal. Kenapa? Cara menimbangnya tidak sama laki-laki. Kesabarannya lebih kurang dibandingkan laki-laki. Banyaklah kekurangannya perempuan dibanding laki-laki. Maka kalau ada harta
Allah katakan jangan berikan hartamu kepada sufaha. Maksudnya jangan diberikan ke semua dan keseluruhannya. Berikan sesuai dengan apa yang bisa dikelola oleh akalnya. Iya kan? Iya, kalau mau tersinggung ini perempuan, memang paling bagusnya tersinggung. Dan seperti itulah aturan syariat. Coba antum berikan perempuan langsung uang 100 juta. Apa di pikirannya kira-kira antum? Belanja. Iya kan? Itulah ilmu agama yang harus diamalkan. Diberikan sesuai dengan apa yang kira-kira dia mau pakai. Mau pakai apa ya? Diberikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, kecuali kalau memang itu uang dia ya. Ya kalau itu uang dia kan tidak mungkin kita. Itu pun walaupun uang dia, beda perempuan dengan laki-laki dalam menggunakan harta. Iya. Laki-laki itu lebih bagus pertimbangannya. Walaupun ada perempuan yang bagus dalam menimbang, dalam memanfaatkan harta, tapi itu sedikit, tidak banyak dibanding laki-laki. Nah, ini pembahasan masuk sedikit ke rumah tangga ya. Iya. Taib. Sekarang ini faedah penting yang saya mau sebutkan di sini, bahwa apabila di antara kelompok yang diberikan zakat itu asalnya untuk diri pribadinya dimanfaatkan, boleh bebas dimanfaatkan. Ya, dari 4 kelompok yang pertama, fuqara, miskin, amil, dan orang yang mu'allaf, dilembutkan hatinya. Kalau di antara mereka ada yang lemah akalnya dalam memanfaatkan harta, maka zakat itu diberikan kepada wali yang mengurus kepentingannya. Walinya yang dikasih. Dipaham ya? Walinya. Untuk melihat apa kepentingannya dan apa kemaslahatannya. Ya, untuk disalurkan nanti ya oleh walinya itu, nanti dia yang salurkan kepada orang yang berkepentingan tadi atau untuk kemaslahatannya orang itu. Nanti dia lihat ini yang paling penting, ini yang paling penting. Karena tentu orang yang dewasa, orang yang berakal lebih tahu apa kemaslahatannya anak didiknya misalnya, orang yang dia asuh, orang yang dia dan seterusnya. Iya. Taib. Saya baca dulu kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baru kita masuk ke satu persatunya golongan yang berhak mendapatkan zakat. Mulai dari al-fuqara ya. Jadi nanti itu akan kita rinci ya satu persatunya. Kata Syekhul Islam, la yang bagi antu'ta az-zakah liman la yasta'inu biha ala ta'atillah. Ini faedah luar biasa ini kata beliau. Tidak pantas zakat itu diberikan kepada orang yang tidak menjadikan zakat itu sebagai bantuan baginya untuk mentaati Allah. Artinya tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadikan zakat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Iya kan? Pesan antum kasih dia zakat, dia pakai zakat itu untuk beli khamar, untuk bermaksiat. Tapi meskipun dia miskin, nggak boleh disalurkan zakat kecuali orang yang seperti ini. Dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tidak boleh disalurkan zakat kepada orang yang tidak menjadikan zakat itu, kata beliau, untuk mentaati Allah. Tidak boleh diberi. Fa inna Allah faradaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat itu sebagai mu'awanatan, sebagai pembantu dia untuk mentaati Allah ya, liman yahtaju ilaiha, bagi orang yang butuh kepada zakat itu. Siapa? Dari kalangan mukminin, orang beriman, bukan orang kafir. Ya kan? Kal fuqara, seperti orang fakir, miskin, wal gharimin, orang yang terlilit utang, dia pakai untuk kebaikan. Ya. Au may yu'awinul mu'minin, atau dia salurkan zakat itu untuk membantu orang-orang yang beriman. Iya. Untuk membantu orang-orang yang beriman. Faman la yusalli min ahli hajat, ini faedah penting. Maka siapa yang tidak salat meskipun dia dari orang yang miskin, ya kan? Siapa yang tidak salat meskipun dia miskin, fakir miskin, butuh uang, la yu'ta syai'an, tidak boleh diberi sedikit pun, kata Syekhul Islam. Karena dia pakai uang itu bukan untuk kebaikan. Hatta yatuba wa yaltazim ada as-shalah fi awqatiha,
Sampai kapan boleh diberikan dia zakat? Sampai dia bertobat kepada Allah dan sampai dia komitmen dalam menjalankan sholat tepat pada waktunya. Iya. Ini luar biasa ini ya, faedah. Kemudian tidak diperbolehkan pula menyalurkan zakat selain daripada kelompok yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan, dari bentuk-bentuk kebaikan yang lain. Kan banyak kebaikan yang tidak disebut di sini kan? 8 asnaf ini masih ada kebaikan ya. Apalagi dia nanti masuk dalam kategori di jalan Allah juga. Di jalan kebaikan juga banyak bentuk-bentuk kebaikan, tapi kata para ulama tidak boleh disalurkan zakat itu selain daripada 8 kelompok ini tadi, 8 golongan tadi, meskipun itu di jalan kebaikan. Seperti apa kata beliau? Membangun masjid, membangun sekolah, membangun pesantren, bangun rumah sakit bebas, membayar gratis. Dia bangun pakai uang zakat, enggak boleh seperti itu. Walaupun itu amal jariyah kan? Itu amal jariyah kan? Dia bangun masjid, bangun pesantren, bangun sekolah, orang sekolah di sana semua. Atau dia bangun rumah sakit gratis misalnya, amal jariyah. Enggak boleh bangun kebaikan ini semua untuk apa? Dari uang zakat. Karena enggak ada disebutkan itu dalam Al-Qur'an 8 kelompok. Karena Allah berfirman, innamas shadaqat, zakat itu hanyalah untuk ini 8 kelompok. Dan kalimat innama ini memberikan kalimat pembatasan. Iya, sehingga maknanya laisas shadaqat li ghairi haula. Begitu maknanya kata Syekh Shalih Fauzan. Laisas shadaqat, tidak ada penyaluran zakat kecuali untuk 8 golongan itu. Bahkan bal li haula khassah, bahkan hanya untuk mereka saja secara khusus. Naam, selesai pembahasan siapa yang berhak menerima zakat secara umum, pembahasan kita ya. Iya. Sekarang kita masuk ahlus zakah, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dari 8 golongan. Yang pertama adalah al-fuqara, yang kedua adalah apa? Al-masakin. Ini dulu yang kita bahas. Iya. Baik. Sebagian para ulama ada yang beranggapan ini tentang fakir dan miskin ya. Ini kan di sini disebutkan berbeda ya. Satu fuqara, satu masakin. Nah, sebagian para ulama ada yang beranggapan bahwa fuqara dan masakin ini sama saja. Ya, padahal sebenarnya hakikatnya beda, hakikatnya berbeda. Ya. Apalagi di sini disebutkan dengan menggunakan huruf waw. Karena waw itu diantara maknanya tufidul mughayarah, memberikan makna perbedaan. Ja'a Muhammadun wa Ali. Ali bukan Muhammad, Muhammad bukan Ali. Lain orangnya. Iya kan? Taib. Dan ada pula yang berpendapat dia membedakan antara keduanya. Iya. Ada membedakannya. Bagaimana cara membedakannya? Naam, cara membedakannya. Naam, sebagian para ulama ada berpendapat bahwa fakir dia lebih sulit dan lebih susah kehidupannya dibandingkan miskin. Ini saya rinci sudah ini, siapa itu fakir dan siapa miskin. Dan ini yang lebih kuat ya, bahwa miskin dan fakir dan miskin itu beda ya, beda. Adapun yang berpendapat sama itu kurang kuat ya, tidak kuat pendapat itu. Yang benarnya dia berbeda. Perbedaannya kalau orang fakir dia lebih sulit kehidupannya dan lebih susah daripada orang miskin.
Dan ada yang berpendapat sebaliknya, miskin lebih susah dan lebih sulit kehidupannya dibandingkan orang fakir. Iya. Ada yang berpendapat sebaliknya. Ada yang mengatakan fakir lebih susah dibanding miskin, ada yang mengatakan miskin lebih sulit, lebih susah kehidupannya dibandingkan fakir. Dan yang rajih insyaallah taala fakir lebih sulit kehidupannya dan lebih susah dibandingkan golongan miskin. Iya. Karena itulah fakir di sini disebutkan lebih dahulu. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata bahwa orang yang fakir, fuqara, kalimat fuqara itu dalam Al-Qur'an itu kesusahannya lebih parah, lebih berat dibandingkan orang-orang masakin, orang miskin. Beliau bedakan karena orang miskin itu adalah orang yang punya harta dan punya penghasilan tapi tidak cukup. Ya kan? Jadi ini definisi yang sudah paling bagus, sudah yang paling banyak disebutkan oleh para ulama. Jadi orang miskin adalah orang yang punya harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupinya. Jadi kadang-kadang dia punya pekerjaan, tapi hasil dari pekerjaannya itu, penghasilannya itu tidak mencukupi dia dalam sehari semalam. Iya. Mungkin ada kerjanya, tapi hasil pekerjaannya itu dia dapat mungkin 10.000 satu hari. Sementara dia mungkin butuh 50.000 ya. Misalnya dalam sehari kebutuhannya dia mungkin 50.000 untuk dia pakai makan sampai malam. Ini hitungan per harinya ya. Jangan lagi antum hitung per pekan, apalagi per bulan, apalagi per tahun. Dia nggak punya harta. Iya. Nggak punya harta, dihitung per harinya saja. Ya, per harinya mungkin dia punya uang 20.000 misalnya. 20.000 itu dia bersama istrinya, bersama dengan 2 anaknya. Misalnya. Kira-kira cukup tidak itu 20.000 per hari dia makan? Mungkin cukup tapi kayaknya juga tidak cukup. Mungkin tidak cukup. Dia beli beras untuk dia makan satu hari itu 1 liter. Sisanya 10.000 dibeli lauk. Gimana itu diatur itu? Apa kira-kira dia makan dengan itu? Nah, ini namanya miskin. Ada hasilnya, ya, ada hartanya, ada penghasilannya dari pekerjaannya, tapi tidak mencukupi. Adapun orang yang fakir lebih parah dibanding itu. Ya, lebih susah. Gimana itu? Orang fakir memang dia tidak punya harta dan tidak punya penghasilan sama sekali. Lebih berat lagi kan, miskin saja susah. Nah, fakir itu lebih berat. Sama sekali nggak punya harta dan tidak punya penghasilan sama sekali. Ini pendapat Imam Syafi'i dan ini pendapat jumhurul ulama ahli fikih dan jumhur ulama ahli hadis. Insyaallah taala enggak ada keraguan, ini pendapat yang paling kuat. Iya. Mereka ini yang tidak jelas, tidak ada hartanya dan tidak ada penghasilannya. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan para sahabat yang berhijrah dari Madinah, dari Makkah ke Madinah, itu disebutkan dengan lafaz apa? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Ya kan? Itu kan disebut dengan apa? Fuqara. Kenapa fuqara? Ini para fuqara'nya muhajirin, itu ahlus suffah itu, yang tinggal di masjid Nabi SAW, ya kan? Itu ahlus suffah. Mereka dikatakan fuqara. Kenapa? Mereka enggak punya rumah. Enggak ada rumahnya. Makanya mereka tinggal di pinggir masjid. Dikasih izin oleh Nabi SAW. Kadang makan 3 hari tidak makan, ya kan? 3 hari enggak makan. Mereka cuma makan apa? Minum. Kalau dapat kurma, kadang mereka makan kurma 1 atau 2 dalam sehari. Mereka cuma minum. Nah, itu fuqara namanya. Enggak ada hartanya. Enggak ada hartanya. Thayyib. Bahkan sebagian di antara ahlus suffah itu ada yang biasa sholat pingsan dia. Karena enggak makan 3 hari 4 hari. Cuma minum saja, pingsan. Lalu orang Badui berkata, ini orang gila kan? Orang gila. Bukan orang gila, enggak makan 3 hari, la ilaha illallah. Luar biasa ya. Dan Abu Hurairah termasuk ahlus suffah juga dari sahabat muhajirin. Abu Hurairah ya,
dan beliau adalah orang yang miskin. Ya, orang yang miskin. Meskipun mereka miskin, tapi mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala ini pendapat yang lebih kuat untuk orang-orang, untuk perbedaan al-fuqara wal masakin. Iya. Ini pendapat jumhurul ulama ahli fikih dan jumhur ulama ahli hadis. Kemudian setelah itu para ulama menyebutkan lagi satu kaidah untuk fuqara dan masakin. Apa kaidahnya? Al-fuqara wal masakin ini adalah dua nama. Idza utlika duna iftiraq duna iktirani ahaduhuma bil akhar tanawala ahaduhuma al akhar. Kalimat fuqara dan masakin ini sebenarnya ini adalah dua nama, ya. Sebenarnya ini adalah dua nama. Jika dia dimutlakkan penyebutannya, ya, dimutlakkan penyebutannya maksudnya disebutkan masing-masing, tidak digandengkan yang lain, maka dia mencakup makna yang lainnya. Iya. Inilah yang disebutkan oleh kaidah para ulama, idza jutama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jadi ini sebenarnya dua kalimat fuqara dan miskin, dia masuk dalam kaidah kalau dia idza iftaraqa, kalau dia terpisah penyebutannya, maka dia bermakna yang sama. Namun idza jutama'a, kalau dia dikumpulkan dalam satu ayat, dalam satu hadis, dalam satu dalil, maka maknanya berbeda. Dipaham maksudnya? Iya. Jadi kalau lafaz fuqara dan masakin disebutkan dalam satu dalil, ayatkah atau hadis, maka maknanya berbeda. Kalau dia berkumpul dalam satu ayat, satu hadis, satu dalil, maka maknanya berbeda. Fuqara maknanya apa? Itu tadi. Miskin maknanya apa? Itu tadi yang kita sebutkan. Fuqara lebih miskin, lebih susah, lebih berat, lebih sulit kehidupannya dibandingkan miskin. Jelas ya? Penghasilannya sama sekali tidak ada, hartanya enggak ada, penghasilan enggak ada. Kalau miskin ada penghasilan tapi tidak mencukupi. Ini kalau dia disebutkan dalam satu apa? Dalil, dalam satu ayat atau hadis. Namun kalau dia terpisah, di sana disebutkan fuqara, tidak disebutkan miskin, maka ketika disebutkan kalimat fuqara, makna miskin masuk kepadanya. Golongan miskin masuk ke dalamnya. Difaham ya? Kalau disebutkan kalimat miskin di ayat atau di hadis yang lain bersendirian disebutkan, maka makna fuqara masuk ke dalamnya. Jadi dia sama dengan kalimat apa? Saya mau sebut? Apa yang saya mau sebut? Yang semisal dengan fuqara dan masakin ini. Yang semisal dengannya seperti apa? Islam dan iman. Apalagi yang semisalnya? Yang semisal dengannya al-birru wa taqwa. Iya, sebutkan juga kan, maknanya juga sama ini. Dan para ulama mengumpulkan ada makna-makna yang semisal ini selain daripada yang kita sebutkan. Baik. Jelas ya? Ini makna miskin ya. Ini makna miskin. Para ulama juga menyebutkan bahwa orang yang miskin ya, itu dilihat berapa kebutuhannya dalam per tahunnya. Ya. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin itu adalah untuk memenuhi hajat kebutuhannya dalam setahun sampai tahun berikutnya. Begitu diberi zakat orang miskin. Berapa kira-kira kebutuhannya ini dalam per tahunnya?
Ya kan? Demikian seterusnya. Jadi yang benarnya dilihat kepada per tahunnya, berapa kebutuhannya. Ini adalah pendapat ulama Al-Hanabilah, mazhab Hambali, dan inilah yang difatwakan oleh mayoritas ulama di zaman sekarang, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz. Iya. Pendapat ini yang lebih kuat di antara pendapat yang lain, yaitu mereka yang mengatakan bahwa yang diperhitungkan adalah kebutuhan per tahunnya atau kebutuhan seumur hidupnya. Ya. Sehingga dia diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan seumur hidup. Apabila dia berkeluarga, jadi yang diperhitungkan bukan sekedar dia sendiri. Kalau dia berkeluarga, bukan cuma satu orang yang diperhitungkan ya, kebutuhan hajatnya, tapi diperhitungkan bersama dengan apa? Seluruh anggota keluarganya yang dia tanggung nafkahnya juga harus dihitung. Berapa kebutuhannya per tahunnya? Ditanggung terus setiap tahun. Iya. Taib. Apabila penghasilan dan hartanya tidak mencukupi untuk kebutuhan bersama keluarganya dalam setahun, maka dia termasuk miskin. Iya. Jadi yang dilihat ini per tahunnya ya. Jadi dalam per tahunnya ternyata kebutuhannya tidak mencukupi, berarti dia kategori miskin. Misalnya ya, penghasilannya setiap bulan 1 juta rupiah. Dalam 1 bulan 1 juta rupiah. Terkadang ada tambahan. Jadi dalam setahunnya penghasilannya kira-kira 12 juta kan? Kalau 1 bulan 1 juta, 1 bulan 1 juta, 1 bulan 1 juta. Berarti 1 tahun 12 bulan berapa juta? 12 juta. Kalau mungkin ada tambahannya, oke, kita katakan 12 juta sampai 14 juta per tahun. Ada tambahannya ya, kita tambah. Ternyata kebutuhannya dia bersama dengan keluarganya dalam setahun 16 juta. Setelah dikalkulasi kebutuhan tiap harinya, makan minum, ya kan? Apalagi kalau dia kontrak, itu kan dihitung semua itu. Harus dia bayar, ada yang dia bayar, ada kadang dia butuhkan ini. Jadi itu dikalkulasikan dalam setahun tadi ya. Ternyata dalam setahunnya, misalnya dalam setahun dia kumpulkan sampai 12 juta sampai 14 juta lah, iya kan? Ternyata setelah diperiksa kebutuhan dia bersama seluruh keluarganya itu 16 juta dalam setahun. Maka berarti dia termasuk apa? Termasuk apa? Miskin. Sudah termasuk miskin. Maka selaku pimpinan keluarga yang mewakili seluruh anggota keluarga yang dia tanggung nafkahnya, dia boleh mengambil zakat untuk dirinya dan untuk keluarganya, untuk menutupi kekurangan itu. Ya, dia diberi zakat. Bisa diberi zakat untuk hal itu. Iya. Dan ini tentunya kalau kita mau ukur berapa sih kebutuhannya manusia dalam sebulan, itu dikembalikan kepada urf. Berapa kebutuhannya urf di masyarakat situ? Karena tentu urf kita di sini berbeda dengan urfnya orang di mana? Di negeri-negeri yang kaya, di provinsi yang sudah berkembang, beda kan? Ya, misalnya kalau di daerah tertentu, misalnya di Jawa, misalnya di Jogja, di situ makanan murah, orang punya uang 5.000 hidup dia, iya kan? Punya uang 10.000 hidup dia, karena makanan itu murah misalnya. Kebutuhannya per bulannya orang di sana mungkin cuma sekian misalnya. Di sini beda. Maka yang diperhitungkan berapa kebutuhannya per bulannya itu dilihat pada apanya? Kondisi kehidupan, tingkat masyarakat, kehidupan masyarakat yang ada di situ. Itu yang dilihat di sekitarnya. Ya. Beda kalau dia hidup di tempat yang memang serba mahal. Saya kalau dia hidup di Kalimantan. Ya kan? Apalagi di Berau misalnya. Di sini kita beli beras 100.000 itu sudah dapat 10 kilo. Di sana nanti 200.000 baru bisa beli yang seperti itu. Beras mahal. Dan bukan cuma beras, makanan ya. Mungkin kita beli makanan 1 porsi, di sini sudah ada 10.000. Di sana harga 20.000 baru bisa. Dipaham ya? Ya, mungkin di sini antum makan coto 15.000 sudah. Nah, di sana 30.000. Ini contoh saja ya. Kehidupan itu berbeda. Jadi dilihat kebutuhannya orang dalam menghitungnya. Ini demikian yang difatwakan oleh Lajnah Daimah.
untuk fuqara atau masakin. Dan para ulama juga untuk pembahasan orang miskin ini, ya, orang miskin itu boleh dia meminta hajatnya kepada negara. Ini nanti dibahas di pembahasan hukum al-mas'alah, hukum meminta. Hukum meminta itu nanti akan dirinci, tapi nanti di akhir pembahasan, di pembahasan sedekah yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, di situ nanti dibahas tentang hukum mas'alah meminta. Ada meminta yang hukumnya jaiz, boleh. Ya, seperti yang akan saya sebutkan di sini. Ada hukum meminta, hukumnya apa? Haram. Ada meminta, hukumnya memang wajib dia meminta. Kan dia punya darurat, dia hajat. Ada hukumnya mustahab, ada meminta hukumnya makruh. Dan ada yang mubah saja. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan untuk meminta bagi orang yang punya hajat untuk menutupi hajatnya. Sebagaimana al-gharim, orang yang terlilit utang, boleh dia meminta untuk menutupi hajatnya. Ya. Dia minta sehingga dia diberikan zakat, boleh dia meminta seperti ini. Jawaz. Sama seperti al-makatib, orang yang mau membebaskan dirinya dari perbudakan, maka dia bisa diberi, ya. Bisa diberi supaya dia terangkat dari kondisi sifat yang mereka alami. Apa itu? Terlilit utang dengan perbudakan. Sama dengan fuqara wal masakin, boleh dia meminta untuk menutupi hajatnya. Ini mazhab Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pula yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dalil tentang hal ini kisah, ya. Kisah sahabat Qabisah Ibn Mukharik Al-Hilali. Nah, dia punya beban, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta, ya. Kemudian dia diberi, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta itu tidak halal illa li ahadi salasatin, kecuali untuk salah satu dari orang yang tiga. Iya. Yang pertama, orang yang sudah punya beban yang dia tanggung. Dia punya beban yang dia tanggung dari pembiayaan nafkah, berat sudah, lahul mas'alah, boleh dia meminta. Sampai, ya, dia bisa menutupi apanya? Hajatnya. Wa rajulun asabatuhu haijah. Yang kedua, boleh meminta bagi orang yang tertimpa jaihah. Apa itu jaihah? Tertimpa kehancuran dan kerusakan pada hartanya. Rumahnya kebakaran, itu jaihah namanya. Banyak, ini jaihah ini bentuknya banyak, ya. Yang jelas maknanya hilang hartanya atau rusak hartanya atau tiba-tiba jadi bangkrut. Itu jaihah namanya. Difaham, ya? Iya. Misalnya dia kehidupannya dia bercocok tanam, misalnya, ya, ada pohon kurmanya, ada kebunnya, ini kan ada zakatnya juga kan, ya, tapi di sini bukan pembahasan zakat saya bahas. Di situ kehidupan dia, ya kan, tiba-tiba kurmanya nggak ada yang jadi, hancur, rusak semua, dimakan hama, ya kan, dimakan hama. Dia tidak punya uang untuk makan, hasil panennya tidak ada, habis, terbakarkah atau semuanya mati dimakan hama. Maka orang yang terlilit kehidupan yang berat seperti ini, tertimpa jaihah, misalnya dia berdagang, tiba-tiba perdagangannya bangkrut, iya kan, bangkrut perdagangannya, atau terbakar, perdagangannya habis, terbakar, dicuri, terbakar, atau jaihah, maka boleh dia meminta. Boleh dia apa? Boleh dia meminta. Iya. Taib, fahallat lahul mas'alah. Boleh dia meminta karena dia meminta, memang dia minta hajatnya. Nah, sampai dia bisa tegak, ya, dalam kehidupannya itu, sampai dia bisa tegak. Taib. Kemudian warajulun asabathu faqah. Iya, faqah itu habis hartanya juga. Iya, kehilangan harta. Taib. Boleh dia meminta.
Kemudian di akhir hadis, ya, kata Nabi SAW, "Fama siwahunna minal mas'alah," siapa yang meminta selain daripada 3 masalah ini, wahai qabisah, maka itu adalah suhtan, hasil usaha yang hukumnya haram. Itu makna suhut. Ya'kuluha sahibuha suhtan. Apa yang dimakan oleh pemiliknya dari meminta selain daripada 3 perkara ini, maka itu namanya as-suhut. Ya. Karena itu antum biasa dengarkan hadis, ayyuma lahmin, daging mana saja yang tumbuh dari suhat, kata Nabi, fannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas bagi dia. Ya, ini dalil tentang menunjukkan tentang haramnya apa? Meminta tanpa ada hajat. Ya. Apa hadisnya itu tentang haramnya meminta? La yazalun nasu, apa hadisnya? Ya. Saya lupa hadisnya, ada di hadis 100 itu. Insyaallah ta'ala ini saya kira cukup. Ya. Nanti kita sambung golongan yang setelahnya yang berhak mendapatkan zakat. Mulai dari amil, ya, selesai masalah miskin, selesai pembahasannya. Nanti setelahnya kita sambung pada pertemuan akan datang. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal, barakallahu fiikum.